kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial dan tentunya bakal ngasih kita insightful dan pastinya bermanfaat banget tuh. Nah, kali ini kita bakal sharing-sharing terkait kampus tuh karir bersama aku, host di podcast kali ini, kenalin aku Marika. Dan langsung aja kita sambut tamu spesial kita yang tentunya gak kalah manis dan cakep banget deh pokoknya. Oke, kita sambut Kak Badar. Kak Badar mungkin bisa perkenalan dulu ke teman-teman. Halo teman-teman HIMA-EP dan khususnya anak-anak ekonomi pembangunan UNES. Aku Badar Fadlan Ibrahim, aku angkatan 2021 dan kebetulan juga sedikit lagi aku selesai di UNES ini. Oke, Kak Badar ngomong-ngomong gimana kabarnya hari ini? Aku alhamdulillah baik sih, Marika. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik banget, Baik apalagi kalau ditanyain Kak Badar, baik banget. Oh iya, kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain Kak? Aku akhir-akhir ini lagi ada kesibukan part time dan sebenarnya part time-nya juga ini fleksibel, jadi aku nggak terlalu sibuk banget, jadi aku sambil ngisi waktu luang aja untuk wisuda nanti kayak gitu sih. Oh iya, jadi tuh kita hari ini tuh mau podcast terkait kampus itu karir. Nah, nanti Kak Badar boleh banget ceritain pengalaman Kak Badar dari mulai maba sampai jadi mahasiswa akhir. Oke, siap. Jadi nanti aku bakal ngasih beberapa pertanyaan. Kak Badar tuh jawabnya santai aja. Jadi kita di sini chill aja ya. Kak? Chill aja. Oke. Kayak podcast aja ya. Iya, kayak podcast aja. Oke, langsung ke pertanyaan yang pertama. Apa tuh? Aku penasaran nih, apa sih motivasi Kak Badar milih jurusan ekonomi pembangunan? Motivasi aku tuh sebenarnya aku waktu SMA suka sama pelajaran ekonomi dan itu sebenarnya bisa dibuktikan dengan nilaiku yang paling bagus di antara pelajaran-pelajaran sosial yang lain seperti sejarah dan lain-lain lah, bahasa gitu. Aku lebih bagus di ekonomi. Nah, sebenarnya ekonomi kan ada cabangnya, salah satunya akuntansi. Iya. Nah, aku pengen akuntansi sebenarnya, bukan ekonomi pembangunan ini. Cuman akuntansi aku rasa terlalu tinggi lah untuk aku, kayak kurang pede saat itu. Jadi aku milih ekonomi pembangunan di UNES ini. Kayak gitu. Jadi Kak Badar dulu SMA itu IPS ya? IPS aku. Oke. Nah, Kak, kan mahasiswa sekarang tuh butuh banget tuh yang namanya CV kan? Iya. Nah, aku tuh mau tahu gimana cara Kak Badar membangun CV atau portfolio semasa kuliah. Aku saat datang ke UNES ini, datang ke ekonomi pembangunan juga, aku mulai menetapkan prinsip dan juga rencana bahwa aku nggak mau jadi diriku saat aku di SMA. Saat aku di SMA itu aku nggak aktif organisasi, dan saat kuliah ini aku ingin aktif di organisasi, di akademiknya juga, jadi seperti itu. Dan itulah yang membawa aku bisa menyusun dan memiliki CV yang sebenarnya secara CV ini cukup bagus, cukup sempurna, tapi kualitas belum tentu. Jadi sebenarnya tuh aku udah ada pengalaman organisasinya udah, magangnya udah, terus pengalaman kerjanya sementara udah, project lainnya sudah juga. Jadi aku rasa itu udah cukup sempurna, tapi bukan berarti apa-apa. Dan aku rasa itu harus perlu dikembangkan lagi sih. Dan bagaimana cara aku untuk menyusunnya itu, sebenarnya aku menyusun dari yang paling aku bisa sentuh dulu. Misal aku ikut magang organisasi, terus aku ikut organisasi yang levelnya itu di jurusan atau prodi, baru aku magang dan lain sebagainya. Iya, keren banget. Makasih. Menurut Kak Badar nih, kursus kayak webinar atau pelatihan itu ngasih kita nilai positif nggak sih di CV? Kalau untuk skill, iya. Kalau untuk skill, ya. Tapi kalau untuk CV sebenarnya lebih masuknya itu untuk ke sertifikasinya aja langsung. Sertifikasi itu banyak. Ada misal sertifikasi untuk digital marketing yang memang ada sertifikasinya, dan misal ada bahasa Inggris juga sertifikasinya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya webinar itu sebenarnya cuma nambah skill kita aja. Tapi kalau untuk CV sebenarnya itu agak kurang untuk kualitasnya untuk dimasukkan ke dalam CV. Jadi aku lebih menyarankan sih sebenarnya untuk mengikuti sertifikasi gitu aja sih ketimbang webinar. Tapi webinar itu bagus untuk meningkatkan skill dan insight kita kayak gitu. Jadi keduanya positif Iya, ya. positif. Nah, habis itu seberapa sih peran penting networking dalam perjalanan karir Kak Badar sejauh ini? Networking itu bisa dikatakan adalah relasi gitu ya. Iya benar. Relasi sebenarnya ini adalah satu hal yang penting banget, apalagi kalau kita sudah berorganisasi. Jadi kita semuanya itu bisa gampang dan bisa dibantu gitu. Dan ini juga sebagai gambaran bahwa kita nggak diam di satu tempat aja. Kita memiliki relasi yang banyak, kita memiliki insight yang banyak, pandangan-pandangan yang luas, kayak gitu. Jadi kita bisa membuka lebih banyak pandangan-pandangan baru yang sebenarnya kita nggak tahu, jadi tahu karena relasi dan networking. Dan itu sangat penting. Penting banget emang relasi ya. Nah, menurut Kak Badar, mana yang lebih berpengaruh di dunia kerja, pengalaman organisasi atau IPK? Oke, aku mau menjawab sesuai pengalaman aku aja, pendapatku juga. Sebenarnya kalau pengalaman organisasi atau IPK itu yang lebih penting adalah pengalaman organisasi. Kenapa begitu?
Karena pengalaman organisasi ini benar-benar melatih cara kita menyelesaikan masalah, cara kita memimpin suatu kelompok, terus cara kita mengorganisasikan event atau acara itu sangat penting untuk dibawa ke kerja, lingkungan kerja, ketimbang IPK. Dan IPK ini sebenarnya penting juga, cuman masih secara teoritisnya aja. Menurutku seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang diseimbangkan lah antara keduanya. Organisasinya juga jalan, terus IPK-nya juga dipertahankan dengan IPK yang bagus kayak gitu. Nah, kita kan juga di dunia kerja tuh butuh keterampilan kan. Iya. Keterampilan apa yang wajib dikuasai baik di hard skill maupun soft skill-nya, Kak? Hard skill untuk kita ini, hard skill kan itu adalah yang memang mampu mengoperasikan kayak tools-tools gitu ya. Iya. Hard skill itu misal kalau kamu seorang anak ekonomi bangunan ya kamu harus bisa menggunakan tools untuk analisis. Kayak Stata kamu tahu? Tahu. Stata tahu, terus harus tahu dan harus bisa. Terus ada Eviews dan segala macam, ada SPSS dan itu harus bisa. Sedangkan soft skill kita yang harus dipersiapkan dan diperlukan saat masuk ke dunia kerja itu ada misalnya kepemimpinan, terus gaya komunikasi kita, terus juga yang penting dalam anak ekonomi pembangunan ini terutama itu adalah critical thinking kita dan analytical thinking. Dan itu benar-benar harus diasah semasa kita di perkuliahan. Bisa diperhatikan ya teman-teman. Oh ya kan aku dengar kemarin tuh Kak Badar sempat magang tuh. Iya. Nah, nyari magang tuh susah nggak sih Kak? Terus aku tuh mau Kak Badar tuh ngasih trik dan triknya ke teman-teman biar kita tuh bisa tembus ke perusahaan yang kita mau gitu. Oke. Yang pertama sih memperbagus CV. Memperbagus CV semuanya dipersiapkan. Semuanya dipersiapkan dari mempersiapkan CV, terus ada mempersiapkan interviewnya atau misalnya ada tes, persiapkan juga itu semuanya harus dipersiapkan. Dan kalau cara memilih cara masuknya itu yaitu tidak mempersiapkan. Jadi pada saat itu aku benar-benar membangun dari awal CV ku yang sebelumnya masih berantakan dan segala macam, aku susun ulang dari perjalanan organisasiku, perjalanan akademisku untuk membangun CV ku itu. Dan kalau bisa CV-nya itu yang berbentuk ATS friendly agar itu bisa lebih mudah dibaca sama recruiter gitu. Dan yang intinya tuh berbanyak persiapan dan juga lebih banyak mengenal dari perusahaan-perusahaan yang emang kita pengen. Kalau kamu pengennya di perusahaan tambang, jadi kamu harus belajar banyak tentang tambang juga. Kalau boleh tuh magang gimana sih Kak Badar? Aku magang di Bina Pertiwi. Wow, keren sih itu. Ya, sama satunya lagi Bank Indonesia sebelum. Oke deh, doain aja ya Kak. Oke, semoga keterima ya. Oke, gimana emang? Aku pengennya tuh kayak di Astra gitu. Astra mana? Nah itu belum tahu nih. Oke, waktu pertama kali magang, apa tantangan terbesar yang Kak Badar hadapi? Aku saat di magang itu, aku kan sebenarnya lintas ini ya, lintas apa ya? Istilahnya tuh lintas teori segala macam itu aku belajar banyak banget, belajar banyak dan belajar hal baru. Jadi yang nggak pernah selama ini aku pelajari karena di situ tuh aku ternyata diamanahkan sebagai market research di Bina Pertiwi ini, aku menganalisis berbagai produk-produk baru yang itu sangat berkaitan dengan teknik. Dan aku tuh benar-benar nggak paham ini teknik untuk pertambangan. Jadi aku terus belajar, belajar bagaimana cara menganalisis pasar di pertambangan. Jadi aku benar-benar belajar baru dan itu salah satu tantangannya menurut aku lumayan besar dan cukup susah kayak gitu. Tapi keren banget sih Kak Badar. Nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini pertanyaan ini bau-bau mahasiswa semester akhir. Waktu bikin skripsi, hal apa yang perlu diperhatikan? Terus gimana pengalaman Kak Badar waktu nyusunnya? Iya, cukup menegangkan atau enggak? Yang harus diperhatikan ya? Iya. Sebenarnya banyak sih yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah target kamu dulu. Kamu targetnya mau kapan lulus? Sejauh ya? Ya, kumlot kan ya kalau bisa. Itu kan kumlotnya, targetnya kapan? Semester 7 kali. Semester 7, wah, itu bagus. Jadi semakin cepat sebenarnya bisa dibilang lebih baik atau enggak terlalu baik kalau sudah cepat banget. Jadi selagi kamu kan normalnya kita 8 semester ya. Iya. Jadi kalau bisa aku sih menyarankan atau pendapat pribadi lebih baik itu tepat waktu. Jadi nggak harus cepat tapi tepat waktu aja. Yang penting tepat waktu, nggak terlambat. Dan itulah yang harus dipersiapkan. Pertama adalah kamu ingin lulus atau ingin selesai itu di semester berapa. Dan itulah yang membuat nanti kamu bisa menggunakan sisa waktunya, spare waktunya setelah menyelesaikan skripsi, kamu bisa meningkatkan skill kamu dan lain sebagainya. Dan itulah yang pertama. Terus selain itu, kamu harus mempersiapkan pasti judulnya nggak usah yang susah-susah. Judulnya tuh kalau skripsi aku pun gampang, aku cuma analisis determinan IHSG di sektor keuangan Indonesia.
itu tuh gampang banget. Dan aku cuma pakai ARDL. ARDL sudah, kamu tahu ARDL? Kalau belum diajarin ya? Oke. ARDL ya, cuma melihat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Setelah itu baru persiapkanlah juga data-datanya. Terutama kamu harus belajar TOEFL-nya untuk syarat sidangnya. Terus juga berkas-berkas lainnya seperti seminar internasional dan sertifikat lainnya. Kayak gitu itu dibutuhkan untuk syarat sidang. Tau gak sih, aku tuh dulu ngiranya tuh ya, habis ospek tuh langsung wisuda aja. Ternyata tuh masih ada tahapnya ya. Oke, terus pas sidang skripsi tuh Kak Badar grogi gak sih? Mungkin ada pengalaman menarik yang bisa diceritakan sedikit ke teman-teman. Oh iya, pengalaman menarikku sebenarnya pada saat sidang, aku tuh nungguin dosen pembimbing dan dosen penguji tuh di sana, di jalan masuk ruangan. Ternyata beliau tuh udah masuk duluan di ruangan itu. Nah, aku nungguin lah, terus pas dikabarin temanku, itu dosen pembimbing dan dosen penguji udah ada di ruangan. Aku langsung lari, langsung aku presentasi juga. Jadi di situ tuh aku langsung grogi, parah. Suaraku gemetar ada segala macam. Dan untungnya setelah berjalan lama aku udah bisa lah mengadakan gitu. Dan kalau misalnya aku kan cerita juga vibes suasana sidang skripsi itu gimana? Serem deh. Enggak serem kok. Iya. Yang penting aku dapat pesan yang bagus dari dosen pembimbingku bahwa kalau misalnya sidang skripsi kamu jangan ngalah sedikit deh. Karena dalam bahasa Inggrisnya pun sidang skripsi adalah thesis defense. Defense artinya kan mempertahankan. Pokoknya jangan sampai kamu ngalah. Oh iya bu, ini maaf salah saya. Jangan kayak gitu. Pokoknya kamu apa yang kamu tulis, kamu bertanggung jawabkan dan kamu pertahankan. Kayak gitu. Jadi itu pesan yang bagus dan juga nggak terlalu menegangkan sih saat sidang skripsi aku. Ya udah ngalir aja. Saya harus teguh pendirian ya. Iya. Menarik sih. Nanti aku coba. Kalau jadi pas akhir. Hati-hati loh. Kenapa tuh? Katanya nggak serem tadi. Kebetulan aku dosen pengujinya yang nggak serem. Oh. Iya. Wow. Kalau dapat yang serem kan terlalu serem. Iya sih benar. Oke. Nah, ini aku punya pertanyaan terakhir. Oke. Gak nyangka kan? Betul banget ya? Iya kan? Abis ini aku gantian yang nanya. Wah, boleh. Apa sih menurut Kak Badar hal kecil yang dulu tuh dianggap sepele tapi sekarang tuh penting banget? Yang dulu dianggap penting. Yang dulu dianggap sepele. hal kecil sepele yang dianggap tuh dulu tuh nggak terlalu penting tapi sekarang penting banget. Sebenarnya tuh ilmu untuk public speaking sih. Karena aku public speaking dan aku baru berani maju untuk ngomong di depan banyak itu karena aku ikut hima doang. Jadi seharusnya apabila aku udah dapat itu duluan saat aku di SMA, aku mungkin bisa mendapatkan lebih banyak daripada saat aku di sini. Kayak gitu. Jadi kayak public speaking ini benar-benar harus dilatih dan itu juga salah satu cabang dari ilmu komunikasi kita. Karena penyampaian yang baik itu adalah penyampaian yang memang disukai dan bisa gampang masuk gitu. Gampang menginfluence orang-orang juga. Dan menurutku public speaking seharusnya yang dulu aku anggap sepele, tapi sebenarnya itu benar-benar bermanfaat banget bagi aku sekarang. Ya, itu sih yang paling susah menurut aku juga sih. Oh iya? Ya dulu aku tuh nggak ada pengalaman organisasi gitu kan, nah baru ini pertama. Terus waktu kayak ngomong di depan banyak orang tuh kayak grogi gitu, geter gitu badannya, nggak geter-geter banget. Tapi sekarang udah enggak ya? Harusnya nggak. Oke, nggak kerasa ternyata tuh kita ngobrolnya asik banget hari ini. Kirain tuh bakal lama banget, ternyata cepet banget. Kamu semester berapa? Aku ini mau semester 3. Oh, semester 3. Udah belajar banyak berarti tentang ekonomi? Nggak banyak-banyak banget sih. Oke. Cukup beberapa aja ya. Kakak Badar semester berapa? Aku semester 8 nih. Oh iya, Pas bentar waktu. lagi wisuda ya. Selamat nih buat Kak Badar. Oke, makasih. Yang udah mau wisuda, keren banget. Dan ternyata tuh banyak banget bisa yang bisa kita ambil, mulai dari cerita awal kuliah, pengalaman magang skripsi, sampai persiapan karir ke depannya. Nah, sebelum kita akhiri, boleh kali Kak Badar ngasih closing statement ke teman-teman? Closing statementku, teman-teman semua persiapkan segala sesuatu itu dengan baik banget. Pokoknya jangan sampai kalian itu menyesal kemudian. Karena apa? Karena kalian bisa membangun semuanya dari awal, dari sekarang. Karena nggak ada lagi hari esok. Hari sekarang adalah hal yang memang harus kalian tentukan, harus kalian persiapkan dengan sebaik-baiknya. Aku selalu bilang konsisten itu adalah kunci. Dan itu adalah yang membawa kalian lebih baik untuk di masa depan. Begitu sih. Mantap banget kata-kata hari ini ya teman-teman Hari ya. ini gaul masih tapi. Oke, mantap banget ya Badar. Kalau gitu makasih banyak buat Kak Badar yang udah Makasih, ngeluarin teman-teman. waktu. Makasih, Marika. Iya, yang udah sharing-sharing ke teman-teman. Semoga apa yang Kak Badar sampaikan sangat manusia dan bikin Semoga kita ya. semangat lagi. Oke, jangan lupa share, like, dan follow akun media sosial kita. And see you on the next episode. Bye.